Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkatul Hadatun. Saya adalah mahasiswa Teknik Lingkungan semester 4. Saya akan mempresentasikan UTS Remediasi Badan Air dan Pesisir dengan judul Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan. Tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, dampak dan penanganannya. Tumpahan minyak yang terjadi pada tanggal 31 Maret 2018 di Teluk Balikpapan menimbulkan permasalahan lingkungan serius. Kebocoran pipa minyak mentah dari terminal Lawe-Lawe menyebabkan pencemaran laut yang luas, berdampak pada ekosistem, kesehatan masyarakat, dan ekonomi lokal. Artikel ini membahas kronologi kegiatan, pelanggaran regulasi, dampak ekologis, serta solusi remediasi berbasis kebijakan dan teknologi inovatif. Kronologi kasus tumpahan minyak Teluk Balikpapan. 1. Pada tanggal 31 Maret 2018, kebocoran pipa minyak mentah terjadi di saluran antara Penajam Pasir Utara dan kilang Pertamina Balikpapan. Kedua, akibat kebocoran, tumpahan minyak sebanyak sekitar 6.995.411 liter mencemari sekitar 7.000 hektar laut dan 60 km garis pantai. Ketiga, investigasi. Kerusakan pipa diduga akibat benturan jangkar kapal MV Ever Jugder yang kemudian dinyatakan sebagai tersangka. Yang keempat, penanganan awal. Pemkot Balikpapan dan BPBD melakukan penyemprotan dan pembersihan bersama masyarakat dan instansi terkait. Pelanggaran terhadap regulasi lingkungan. Dokumen lingkungan tidak lengkap. Pertamina tidak secara jelas menggambarkan dampak transportasi pipa dan dokumen lingkungan. Kurangnya sistem pemantauan, tidak ada sistem otomatis untuk memantau kondisi pipa secara real time. Review pipa formalitas. Peninjauan pipa hanya bersifat formalitas tanpa tindakan preventif yang memadai. Tanpa sistem peringatan dini, Pertamina tidak memiliki sistem peringatan dini jika pipa mengalami kerusakan atau kebocoran. Mekanisme penyebaran dan dampak ekologis tumpahan minyak. Mekanisme penyebaran dipengaruhi oleh gelombang laut dan arus laut. Yang kedua, kondisi iklim dan jenis minyak yang tumpah. Yang ketiga, minyak menggenang di permukaan air dan menyebar luas. Dampak ekologis, 1. Kerusakan 34 hektar mangrove dan 5 kawasan padang lamun. Yang kedua, rusaknya 4 kawasan terumbu karang dan budidaya rumput laut. Yang ketiga, mati 1 ekor pesut dan gagal panen kepiting. Dan yang keempat, gangguan ekosistem laut dan pesisir yang vital bagi kehidupan. Dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat sekitar. Kesehatan. Masyarakat mengeluh, mual, dan pusing akibat bau minyak yang menyengat. Yang kedua, kematian dan kerusakan kapal. 5 nelayan tewas akibat kebakaran kapal dan 1 kapal kargo juga terbakar. Dan yang ketiga, 162 nelayan terancam kehilangan mata pencarian, panen kepiting gagal, dan kesulitan air bersih. Solusi remediasi berbasis kebijakan dan peran pemerintah. Yang pertama, sanksi lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan sanksi kepada Pertamina atas kelalaian pengelolaan pipa. Yang kedua, kolaborasi bersih-bersih. Pemkot Balikpapan mengajak masyarakat, LSM, TNI, Polri, dan Pertamina untuk bersama membersihkan tumpahan minyak. Dan yang ketiga, penyemprotan pengurang bau. Dilakukan di kawasan terdampak agar bau minyak tidak mengganggu warga. Dan yang keempat, perlindungan lingkungan. Pemkot Balikpapan melarang penambangan batu bara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Teknologi remediasi inovatif untuk tumpahan minyak. Pertama, bioremediasi.
menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan minyak secara alami. Yang kedua, material penyerap minyak menggunakan bahan khusus yang menyerap minyak di permukaan air. Dan yang ketiga, teknologi skimming, alat mekanis untuk mengangkat minyak dari permukaan laut. Kelebihan teknologi ini adalah ramah lingkungan dan efektif mengurangi pencemaran. Kekurangannya meliputi biaya tinggi dan pembatasan pada kondisi cuaca tertentu. Analisis kelebihan dan kekurangan teknologi remediasi. Bioremediasi, kelebihannya ramah lingkungan, alami, efektif jangka panjang. Adapun kekurangannya proses lambat tergantung kondisi lingkungan. Material penyerap, mudah digunakan, cepat menyerap minyak, dan kekurangannya perlu pengelolaan limbah, kapasitas terbatas. Skimming, kelebihan skimming efektif mengangkat minyak dapat digunakan di laut terbuka. Adapun kekurangannya biaya tinggi, kurang efektif saat gelombang besar. Pemilihan teknologi remediasi harus disesuaikan dengan kondisi lokasi dan sumber daya yang tersedia agar penanggulangan tumpahan minyak optimal. Kesimpulan, kombinasi penegakan regulasi ketat, teknologi bioremediasi, dan partisipasi masyarakat lokal menjadi kunci penanganan tumpahan minyak. Penerapan sensor real time pada pipa dan pelatihan tim tanggap darurat dapat meminimalkan risiko serupa di masa depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.